Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar? Kakak mau lihat dulu dong senyumnya mana? Sudah siap untuk ke sekolah minggu? Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Yuk, kalau sudah siap, mari persiapkan diri kita. Siapkan semua Alkitab, buku catatan, alat tulis di dekat adik-adik. Jadi saat sekolah minggu sudah mulai, adik-adik nggak ada lagi yang ke kamar, ke sana, kemari untuk mengambil alat-alatnya. Sudah? Yuk, kakak mau mengajak adik-adik, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan selama sehari penuh. Tuhan Yesus sudah menjaga kami dari tidur kami sampai pada pagi hari ini. Tuhan Yesus sudah memberikan tubuh yang sehat agar kami juga bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan kami pun beroleh kebenaran firman Tuhan untuk kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Mari adik-adik, kakak ajak untuk adik-adik buka Alkitab dari 2 Raja-Raja 4 ayat yang ke-1 sampai yang ke-7. Kakak ulang ya, dari 2 Raja-Raja 4 ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-7. Dari judul perikop minyak seorang janda. Sudah menemukannya semua? Mari kita baca ya. Minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya. Sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Nah, adik-adik, adakah yang sudah pernah mendengar cerita firman Tuhan yang baru kita bacakan tadi? Kakak mau menceritakannya kembali ya adik-adik. Jadi ada seorang ibu dan anak-anaknya yang sudah terlilit hutang adik-adik. Dan yang penagih utangnya itu menagih hutang kepada ibu itu.
Karena ibu itu tidak dapat membayar hutangnya, si penagih hutang meminta 2 anaknya untuk dijadikan budak adik-adik. Wow, serem ya. Berarti banyak juga utang ibu itu ya kalau kita pikirkan ya, sampai anak-anaknya diminta untuk jadi budaknya. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Ibu tersebut pun mengadu kepada Elisa. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Ibu itu pun mengadu kepada Elisa. Dia ceritain apa yang terjadi. Dia terlilit hutang, dia tidak mampu membayar. Bahkan 2 anaknya pun diminta oleh penagih hutang itu untuk menjadi budaknya. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Apakah ibu itu memberikan anaknya kepada penagih hutang? Enggak adik-adik. Melalui Bapak Elisa, ibu itu dapat membayar semua hutang-hutangnya. Dengan cara apa? Dengan cara ibu itu mengumpulkan semua bejana-bejana yang ada di rumahnya, yang ada di tetangga-tetangganya, untuk diisikan dengan minyak. Saat ibu dan anak-anak tersebut mengisi minyak ke dalam bejana-bejana yang mereka sudah kumpulkan, apa yang terjadi adik-adik? Dengan minyak yang sedikit dapat mengisi semua bejana-bejana yang ada di rumahnya, yang telah mereka kumpulkan tadi dari tetangga-tetangganya adik-adik. Wah, kok bisa ya? Padahal minyaknya cuma sedikit, tetapi bejana-bejananya banyak sekali. Kok bisa sih adik-adik? Ya bisa dong. Itu semua karena apa? Mujizat Tuhan adik-adik. Bukan karena pakai mantra ya, kayak bim salabim jadi apa? Bukan kayak gitu ya adik-adik. Tetapi itu semua karena apa? Mujizat Tuhan. Karena mujizat Tuhan itu semua dapat terjadi adik-adik. Jadinya ibu-ibu. Karena mujizat Tuhan juga, minyak yang sedikit itu dapat terisi dengan semua bejana-bejana yang mereka sudah kumpulkan. Akhirnya apa? Ibu itu pun dapat melunasi hutangnya dan sisanya untuk mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Dari sini kita belajar apa adik-adik? Dari cerita minyak seorang janda ini, kita mau belajar bersyukur dengan segala yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita adik-adik. Walaupun kita tidak menerima mujizat dengan minyak yang sedikit dapat mengisi semua bejana, tapi kita juga menerima mujizat Tuhan adik-adik. Apa ayo mujizat Tuhan yang sudah berikan kepada kita? Nafas kehidupan. Kalau kita di rumah sakit, tabung-tabung oksigen itu mahal sekali adik-adik. Tetapi kita dikasih secara apa? Cuma-cuma. Oleh sebab itu kita harus bersyukur Tuhan sudah memberikan nafas kehidupan kepada kita, kepada kakak dan kepada adik-adik semua. Saya juga mau sharing sedikit tentang mukjizat Tuhan yang sudah Tuhan kasih kepada kakak. Mungkin adik-adik juga sudah pernah dengar dari cerita kakak saat bulan-bulan yang lalu. Sepertinya kakak sudah pernah mengajar di kelas Madya, yaitu kakak pernah terpapar virus COVID-19. Adakah adik-adik yang sudah pernah terpapar? Dan yang belum harus menjaga protokol kesehatan ya. Oke? Jadi kakak mau cerita saat bulan Februari kemarin kakak sempat terpapar virus COVID adik-adik. Tapi saat itu juga kakak sedang menyusun skripsi. Saat bulan Februari kemarin udah kakak kena virus, tapi kakak juga harus
menyusun skripsi. Mungkin adik-adik sudah bisa membayangkan ya, udah lagi sakit tapi harus ngerjain tugas. Kalau nggak ngerjain nggak lulus. Tapi adik-adik, walaupun kakak sakit, kakak dengan penuh giat, dengan sungguh-sungguh harus sedikit demi sedikit, walaupun gak secara rutin tiap hari kakak mengerjakan karena kakak sedang lagi sakit-sakitnya kemarin karena virus itu, tapi kakak mau mengerjakan perlahan demi perlahan. Kakak mau tetap setia pada Tuhan, kakak mau berdoa, makan vitamin, makan obat-obatannya secara teratur, makan makanan yang sehat juga, tidur yang cukup. Maka Maret kemarin kakak sembuh. Bisa dibayangkan ya adik-adik, dari bulan Februari kakak terpapar, sembuhnya di bulan Maret, berarti sebulan kakak kena terpapar virus itu. Mungkin di luar sana juga, mungkin di luar sana kalau jadi kakak pasti udah kesel ya sama Tuhan. Ih, Tuhan kok bisa sih sebulan aku sakit, kok nggak Tuhan sembuhin aja sekarang? Padahal aku juga lagi kerjain skripsi loh. Tapi kakak nggak kayak gitu adik-adik. Kakak mau tetap setia pada Tuhan, kakak mau terus berdoa supaya kakak cepat sembuh. Dan juga saat ketika bulan Maret kemarin kakak sembuh, kakak mengucap syukur sekali sama Tuhan. Dan saat bulan Maret kemarin sudah sembuh, kakak langsung kejar, kakak langsung mengerjakan skripsi kakak, sehingga di bulan Agustus kemarin kakak bisa lulus adik-adik. Itu semua bukan karena hebat dan kuatnya kakak Sinta, bukan, tapi semua itu karena pertolongan Tuhan, karena mukjizat dari Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, jika ada di posisi misalnya kayak kakak lagi sakit-sakitnya, gak boleh ya menggerutu, gak boleh kesel sama Tuhan. Walaupun mungkin teman-teman adik-adik nih ada yang gak kena virusnya, tapi adik-adik kena. Adik-adik gak boleh benci sama Tuhan, oke? Tetapi di saat itu juga adik-adik harus terus bersyukur sama Tuhan, harus tetap sukacita, harus apa lagi? Harus tetap mengandalkan Tuhan. Ingat ya adik-adik, hati yang gembira adalah obat. Jadi gak boleh kesel-kesel sama Tuhan, dan juga gak boleh kesel-kesel sama mama papa. Apalagi mama papanya udah nyuruh adik-adik suruh makan, suruh minum obat, tetapi adik-adik menggerutu nih, gak suka makanan ini mah, aku gak suka makan sayur, aku gak suka makan ini, aku gak suka makan itu. Tetapi ingatlah adik-adik, itu semua untuk kesehatan adik-adik. Karena di masa pandemi ini kita harus pintar-pintar menjaga kesehatan kita agar virus itu tidak bersarang di tubuh kita. Nah, dari cerita ini adik-adik kita mau belajar untuk terus bersyukur untuk semua yang sudah Tuhan kasih sama kita, seperti nafas kehidupan, keluarga, papa mama, kakak adik udah Tuhan Yesus berikan. Apalagi ayo sekolah, kepintaran, apalagi ya keluarga, teman, dan semuanya yang adik-adik miliki itu
pemberian Tuhan. Oleh sebab itu kita harus bersyukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal ya adik-adik. Karena itu yang utama. Jangan lupa apa? Bersyukur. Dari minggu ini adik-adik kita mau belajar bersyukur akan semua hal yang Tuhan Yesus sudah kasih dalam hidup kita. Tentang nafas kehidupan, keluarga, papa mama, kakak adik yang Tuhan Yesus sudah kasih sama kita harus jaga. Kepintaran, talenta yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita harus syukuri itu. Dan kita harus mengolahnya dengan baik dan memberikannya yang terbaik untuk Tuhan Yesus ya adik-adik. Mungkin juga adik-adik pernah mengalami seperti kakak Sinta, sedang lemah tubuh, sedang sakit, sedang ada masalah, sedang takut, sedang sedih, sedang apapun itu yang menimpa adik-adik. Ingat apa? Adik-adik enggak sendiri. Adik-adik punya Tuhan Yesus yang selalu menjaga adik-adik, yang selalu memelihara adik-adik. Karena Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan adik-adik. Tuhan Yesus akan memberikan mukjizatnya kepada adik-adik. Tapi adik-adik jangan lupa apa? Bersyukur. Bersyukurlah tentang semua yang sudah adik-adik terima dari Tuhan Yesus. Apalagi adik-adik di saat pandemi seperti ini. Mungkin adik-adik mengalami keluhan yang banyak sekali. Mulai dari sekolah online, sekolah minggu online, yang biasanya adik-adik kalau lagi soal-soal yang sulit atau pelajaran yang sulit, adik-adik bisa tanya langsung ke guru-gurunya. Sekarang harus lewat handphone, harus tanya lewat handphone kepada guru-gurunya. Mungkin di rumah juga sinyalnya jelek atau apapun kesulitan yang adik-adik hadapi. Ingatlah, adik-adik enggak sendiri. Ada Tuhan Yesus yang menemani adik-adik. Ada mukjizat Tuhan yang akan Tuhan berikan kepada adik-adik. Kalau sudah diberikan mukjizat, ingat apa? Harus bersyukur, mengucap syukur sama Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kebaikan-kebaikan dalam hidup adik-adik sendiri. Jangan lupa bersyukur ya adik-adik. Sekolah minggu kita sudah selesai. Jangan lupa apa? Bersyukur. Karena semua yang adik-adik terima saat ini, semua yang adik-adik terima dari kepala sampai kaki itu semua pemberian Tuhan. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk cerita yang boleh kami dengar pada minggu hari ini. Tuhan, kami mau belajar seperti seorang janda yang mau terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Walaupun di tengah pandemi ini kami banyak sekali menghadapi rintangan atau kesulitan, baik dalam sekolah, baik dalam sekolah minggu, baik dalam apapun juga Tuhan, termasuk virus yang saat ini harus kami hadapi. Tetapi kami mau tetap percaya sama Tuhan. Kami mau terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kami, karena kami yakin Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan kami. Tuhan Yesus terus bersama dengan kami. Ajar kami Tuhan untuk terus mengucap syukur dalam segala hal, karena kami mau menyenangkan hati Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Sampai ketemu adik-adik.